ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Baik, bismillah, kita akan coba perhatikan dan kita akan uraikan hukum tajwid pada ayat ini. Kita lihat teman-teman pada lafal walaqad anzalna. Pada lafal huruf dal yang dia berharakat sukun, ini wajib kita pantulkan. Kenapa? Karena dal memiliki salah satu sifat yang kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan yang artinya ittirab, memantul getaran. Nah, di dalam memantulkannya itu pun jangan sampai menambahkan hamzah. Contoh, walaqad itu malah menambahkan hamzah. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah salah satunya tadi yaitu menambahkan hamzah. Yang kedua yaitu tidak memantulkan bacaan qalqalah ini. Nah, ini yang banyak terjadi. Walaqad anzalna. Sering terjadi yaitu di antara kita pembaca Al-Qur'an itu yang tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah tersendiri ini ada berapa? Ada 5 ya teman-teman. Salah satunya dal, ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Maka ketika memantulkannya ini mengalir saja. Walaqad ya, walaqad anzalna samarkan suara nunnya kepada huruf zai karena di sini ada bacaan ikhfa. Yaitu kita menyamarkan nunnya kepada huruf zal dan kepada makhraj daripada huruf zai. Makhraj zai itu sama sebagaimana sin dan shad ya. Shad, sin, zai itu sama lidahnya. Za, sa, so ya. Cuman yang membedakan adalah pangkal lidahnya. Maka anzalna. Kemudian berlafal anzalna ilaika. Pada lafalna wajib kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena ia merupakan bacaan yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Yang dimana mad ini terjadi apabila ada mad tabi'i, nah awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah setelahnya. Dan hamzah tersebut pada lain kata, atau bisa kita singkat juga apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Nah, di sini huruf madnya adalah huruf alif. Maka wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat menurut riwayatnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Walaqad anzalna ilaika ayat. Di sini kemudian melafal ayatin. Pelafal a yaitu ada bacaan mad badal berupa adanya hamzah yang bertemu dengan huruf alif, atau kita kenal dengan mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad alif, waw, dan ya. Ketika ada 3 kondisi ini maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Kemudian berlafal ayatim ba. Ini lupa sedikit kami menambahkan di sini sebenarnya ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan iklab. Iklab berasal dari kata aqlaba, yuqlibu iklaban. Berasal dari kata juga qalbun ya, membalikkan. Maka di sini kita membalikkan bunyi suara nun kepada huruf mim. Awalnya ayatin, karena ada bertemu dengan ba diganti dengan mim suara nunnya. Maka ayatim tim. Kemudian bayyinat, tekan dia-nya karena ya tasydid, bayyinat. Kemudian berhafal nat. Ini kalau kita lanjutkan, kita jadikan mad tabi'i. Tapi ketika dia sukun, ketika dia kita berhentikan jadi mad arid disukun karena dia kita wakafkan dan taknya dimatikan kalau kita berhenti ya.
Maka bayinat, nah, tanya dimatikan. Nah, ini kita namakan dengan mad arid disukun. Tapi kalau kita lanjutkan bayinatin wa ma yakfuru biha, masukkan tanwin yang di sini pada hafal tin ketemu waw karena dia ada bacaan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya memasukkan suara tanwinnya kepada huruf waw. Bayinatin wa bayinatin wa. Nah, seperti itu. Baru dilepas. Kemudian teman-teman pada lafal wa ma yakfuru biha, wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif, yakfuru biha pada lafal kaf. Di sini kaf memiliki dua sifat. Yang pertama, kaf banyak beberapa sifat. Salah satunya sifat yang harus kita pahami adalah sifat syiddahnya. Yang kedua sifat hamasnya. Syiddah itu artinya tertahannya suara ak. Nah, berhenti kan kayak tertahan suara ak. Baru yang kedua ada hamasnya ak. Maka wa ma yakfuru biha. Nah, jangan dipantulkan kafnya. Bukan wa ma yakfuru biha, wa ma yakfuru. Nah, ini jadi huruf kaf nanti memantul. Kenapa? Karena kaf tidak boleh mantul. Wa ma yakfuru biha. Nah, seperti itu. Kemudian berlafal biha illal fasiqun. Lafal ha ini juga wajib kita panjangkan sepanjang berapa harakat? 4 harakat, karena ini sama sebagaimana walaqad anzalna, yaitu ada bacaan namanya kita namakan dengan mad jaiz munfasil ya teman-teman. Mad jaiz munfasil yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Itu di sini huruf alif. Kemudian illal fasiqun, alif lam. Ya, di sini illalnya tekan illa, bukan ilal fasiqun tapi illal. Lam yang kedua dibaca dengan jelas karena di sini ada alif lam qamariyah. Itu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Fa mad tabi'i 2 harakat, siqun mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika waqaf, yang dimana adanya sukun arid, yaitu pada lafal nun yang dimatikan menjadi sukun. Sebelumnya ada huruf mad. Nah, pada lafal ini kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yang 4 harakat saja ya teman-teman. Baik, kita coba ulang lagi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan uraian tajwid kita. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, jazakumullahu khairan.